Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Alayas. Saya dari kelas PTI 5A, NIM saya C2183201705. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kayaknya kita perkenalan dulu. Silakan dimulai dari Nurul dulu, silakan. Nurul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Abdillah. NIM saya 2183207049. Saya dari Oke. PTI 5B. Oke, untuk selanjutnya silahkan Faraz memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraz Mual Khair Ya, dengan NIM C2183207028. Saya dari kelas PTI 5A. oke. Untuk selanjutnya silahkan Saudara Radika memperkenalkan dirinya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Dika Sastra Gumelar dengan NIM C2183207038. Oke. Saya semester 5 dari kelas PTIB. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman udah hadir di sesi diskusi kali ini. Untuk kita, karena kita dari kelompok 4, jadi kita kebagian untuk diskusi mengenai bab 8. Nah, bab 8 sendiri bahasanya itu adalah manajemen kelas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Kira-kira menurut teman-teman ada yang tahu gak sih manajemen kelas berbasis teknologi itu manajemen kelas itu apa? Ada yang tahu? Mengelola kelas yang pastinya. Mengelola betul. kelas. Betul. Oke. Saya coba sedikit briefing ya. Jadi seorang pengajar atau profesional perlu membekali diri dengan berbagai keahlian dan pengetahuan untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif pada setiap tahap yang didalaminya. Faktor pengelolaan kelas menjadi hal yang penting untuk dikaji karena akan mendukung tercapainya proses belajar mengajar tersebut. Dalam hal ini, Cangelosi pada tahun 93 menegaskan bahwa pengelolaan kelas yang efektif akan menghasilkan hasil pembelajaran yang efektif pula. Oke. Lalu kemahiran seorang pengajar dan pengelolaan kelas menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari karena dengan hal inilah pengajaran yang lebih efektif akan terwujud. Oke. Kita langsung coba bahas. Ini ada definisi konsep pengelolaan kelas. Kalau tadi kan kata Dika, manajemen kelas itu pengelolaan kelas. Kira-kira kalau secara spesifik bisa dijelaskan ya apa? Misalnya dari Faraz atau Nurul, silahkan. Kan tadi Dika udah ya. Halo. Tapi di sini tuh saya masih bingung. Jadi manajemen kelas tuh Ya. terkait dengan pengelolaan organisasi di kelas atau planning yang dikeluarkan oleh siapa gitu atau bagaimana ya? Saya masih bingung terkait dengan yang itu. Gitu. Jadi kalau pengelolaan kelas itu sebenarnya dikonsep sama tenaga pengajar. Jadi kita sebagai tenaga pengajar yang ngelola kelas gitu, manajemen kelas. Tapi sebenarnya ada yang lebih kalau kita kan spesifik satu kelas, tapi sebenarnya ada yang lebih luas lagi, misalnya wakil kepala kurikulum. Nah, mereka juga termasuk orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kelas, tapi dalam cakupan yang lebih luas alias di sekolah gitu. Kalau menurut saya nih, Kutub, pengelolaan kelas itu suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab untuk kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Oke. Betul. Oke. Kalau Silakan. menurut saya sih pengelolaan kelas itu strategi guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif.
aman iya. dan mendukung di dalam kelas. Seperti itu. Oke, oke, betul-betul. Oke, jadi saya coba sampaikan definisi dari ini ada Bennett Neville sama McNamara tahun 1979. Mereka menjelaskan bahwa secara umum kelas adalah ruang yang disekat dengan dinding. Itu definisi kelas ya. Oke, salah berarti. Ternyata saya coba ini ada filosofi mengelola interaksi di dalam kelas merupakan suatu proses pengembangan pengajaran. Dalam hal ini melibatkan perolehan ilmu dan kemahiran-kemahiran yang menghasilkan pemahaman di mana seorang individu dapat mengubah tingkah lakunya. Oke, secara garis besar definisinya itu sesuai sama yang udah disampaikan sama Nurul sama Dika. Nah, jadi pengelolaan kelas itu adalah strategi atau rangkaian metode yang digunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu, yaitu dalam pendidikan sendiri. Oke, sekarang kita coba telaah mengenai peranan mengajar dan komputer di dalam kelas. Karena kita kan bahasannya tadi ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita pasti bahas tentang komputer. Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak peranan pengajar atau komputer di dalam kelas? Coba. Oke. Silakan. Paling ini pada tujuan utamanya dalam pengelolaan kelas yaitu untuk menghasilkan suasana belajar mengajar dalam kelas secara efektif. Nah, betul-betul. Oke. Kalau dari yang lain kira-kira ada gak? Betul, secara efektif. Oke. Nah, betul kata Dika tadi. Jadi, tujuan utama pengelolaan kelas itu adalah untuk menghasilkan suasana belajar dalam kelas yang efektif. Nah, kalau udah gitu kan, seorang pengajar jadi bisa mainin perannya dengan cantik gitu ya, istilahnya, dalam mencapai tujuan tersebut. Peran seorang pengajar meliputi peran sebagai penyampai ilmu, sumber, dan acuan sumber ilmu dan sikap peserta didik, sebagai pelaksana pembelajaran dan sebagai seorang yang memberi motivasi dan mendisiplinkan peserta didik. Itu menurut Baur dan juga Spona tahun 91. Selain itu, dalam suatu kelas TIK, para pengajar menjadi dasar keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Kira-kira teman-teman tahu gak kriteria pengajar yang profesional? Dari Dika atau dari Nurul atau dari Faraz, kan? Yang pasti itu dia sudah mendapatkan pengalaman yang banyak seperti pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap profesionalnya itu. Ya, betul. Ada yang lain gak kira-kira? Dari Kalau Nurul menurut saya atau... sih, Oke, silakan. Silakan, Faraz, silakan. kalau menurut saya terkait dengan kriteria pengajar yang profesional itu ya gak jauh beda sama yang dikatakan oleh Dika ya. Jadi dia udah memiliki pengalaman dan juga jam terbang yang udah mumpuni gitu. Jadi seolah-olah pengajar itu tidak menjudge para murid atau para pelajar yang memiliki karakter yang berbeda-beda, baik itu dari karakter ataupun dari kemampuan mereka memahami materi yang disampaikan seperti itu. Jadi mereka bisa beradaptasi dan tahu bagaimana cara mengatasinya seperti itu mungkin. Oke, mantap. Jadi kriteria yang disampaikan sama Dika sama Faraz ini udah spesifik banget ya, udah sesuai gitu ya dengan kebutuhan kita dalam proses pengajaran berbasis TIK. Oke, selanjutnya kan tadi kira-kira kita itu ada dua bahasan ya, pengajar sama peran komputer. Kira-kira kalau peran komputer kira-kira menurut teman-teman apa gitu dalam proses ajar mengajar gitu. Mungkin dari Nurul ada yang bisa ditambahkan, kita disampaikan. Mungkin menurut saya peran komputer itu dapat membantu pendidik dalam memudahkan pembelajaran ya. Bahkan dapat memotivasi dan mengakselerasi belajar siswa, kayak misalkan presentasi melalui fokus kan. Jadi lebih mudah. Oke, bagus. Selanjutnya kita coba bahas materi selanjutnya. Ini ada meningkatkan kemampuan pengajar dan peserta didik. Kira-kira ada yang tahu gak maksudnya itu apa? Atau tujuan dari pengembangan kemampuan pengajar dan peserta didik itu kira-kira apa? Atau jangan itu dulu ya. Kita coba telah dulu
kemampuan apa saja yang kira-kira menurut teman-teman harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar di bidang khususnya teknologi informasi gitu. Silakan, ada yang mau menambahkan atau saya sampaikan saja? Menurut saya Oke, silakan. untuk peserta didik ya, jika kemampuannya belum profesional gitu, belum mahir-mahir banget sama komputer, Ya. minimal basic dulu kayak Microsoft Word, Oke. bikin PPT gitu aja. Oke, betul. Oke, itu udah tepat banget. Jadi kalau menurut Bramble tahun 85 dia mengemukakan bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh pengajar dalam hal ini meliputi satu, pengoperasian seperti yang tadi disampaikan oleh Dika. Ada juga pengetahuan tentang pemilihan perangkat lunak yang sesuai dengan pengajaran tadi, sama juga software dalam bidang yang spesifik kayak tadi kalau kata Dika kan Microsoft Word gitu kan, itu yang standar gitu ya. Terus ada teknik-teknik, ya pasti dalam menggunakan Microsoft Word atau MS yang lainnya pasti perlu teknis-teknis tertentu. Nah, adapun untuk peserta didik tepat banget sama kayak Dika tadi, masih sama sebetulnya dengan kebutuhan untuk mengajar. Selanjutnya faktor pendukung pengelolaan kelas. Kira-kira menurut teman-teman dalam proses keberhasilan untuk mencapai keberhasilan belajar mengajar TIK perlu didukung oleh persiapan yang sistematis dan matang. Nah, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut menurut teman-teman? Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti teknik pemantauan, penyimpanan record, perangkat lunak bahan pengajar, teknik pengelolaan pengajaran kelompok dan individu, dan lokasi penempatan teknologi informasi di sekolah. Oke, sip. Bagus. Oke, udah tepat ya Dika. Jadi untuk pendukung kelas itu yang disampaikan Dika udah tepat banget. Spesifiknya nanti kita coba cari lagi ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke manajemen kelas berbasis komputer. Saya coba cek. Yang pertama itu ada kebutuhan latihan. Jadi dalam sebuah bidang teknologi, kepakaran dari pengguna dalam menggunakan suatu teknologi merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan teknologi tersebut. Demikian pula dengan pengguna TIK di dalam kelas. Meskipun kebanyakan software multimedia memiliki ciri-ciri mudah digunakan user atau user friendly, tetapi kemahiran pengajar dalam peserta didik menggunakan software multimedia merupakan faktor penting gitu. Oke, untuk selanjutnya ada kebutuhan. Nih, kebutuhan latihan untuk mengajar. Kira-kira menurut teman-teman yang diperlukan oleh seorang pengajar dalam menggunakan multimedia itu apa saja gitu ya? Kebutuhan latihan gitu. Boleh poin-poinnya saja gitu. Ada gak? Dari saya aja ya. Yang lainnya? Oke, yang lainnya di Faras atau Nurul mungkin? Oke, saya coba jelaskan aja ya. Jadi kebutuhan latihan untuk mengajar itu ada, yang pertama ada dalam operasi dan penjagaan hardware atau pembersihan lah istilahnya ya. Lalu ada pengetahuan tentang pemilihan software, ada integrasi pengajaran, ada teknik-teknik pengajaran dalam menggunakan komputer. Selanjutnya juga harus peka terhadap teknologi terkini atau update. Selanjutnya ada kebutuhan latihan untuk peserta didik. Untuk peserta didik. Untuk peserta didik sebetulnya semuanya masih sama dengan kebutuhan latihan untuk pengajar. Selanjutnya kita coba pengelolaan dan pengajaran. Tekniknya masih sama yang tadi Dika sampaikan, ada teknik pemantauan, penyimpanan record atau record keeping, ada software bahan pengajaran, ada teknik pengelolaan pengajaran secara berkelompok atau individu. Terus ada selanjutnya next. Oke. Nah, kayaknya kita udah segitu aja buat materi presentasi kita. Kita coba bagi-bagi porsi untuk nanti presentasi ya. Kira-kira
di sini ada yang mau jadi moderator gak? Atau no toleransi gitu? Udah kutub aja yang jadi ini Oke, saya jadi moderator dan no moderator. toleransi ya. Terus kan tadi itu ada kurang lebih ada, bentar, kita kan ada berempat ya, ada berlima sebenarnya Safilza, cuman lagi sakit. Jadi bentar, saya cek dulu ya ada berapanya. Oke, jadi kita ada sampai E, berarti kurang lebih ada 5. Mungkin tadi jadi ada yang pegang 2 kayaknya. Ini C sama D pendek, jadi disatuin aja gimana? Nah, terus yang ini sebenarnya pendek-pendek sih. Ini Ini kayaknya kan bisa di PPT-nya cuma ada 8 halaman gitu kan. Oh iya, tak bagi-bagi Menurut jumlah saya aja. ini 2 slide untuk perorangan bisa sih. Oh iya, bisa kayak gitu. Itu berarti judulnya, oke, berarti siapa yang mau pegang slide 1 sama 2? Kan pasti slide 1 itu cover gak sih? Di sini enggak langsung Materi. materi. Oke. Oh, berarti aman. Oke, berarti slide 1, slide 2 mungkin saya dulu. Terus iya, slide 1, slide 2 saya dulu. Terus 2 sama 3 kira-kira siapa? Saya aja tuh. Siapa? Faras. Saya aja. Yes. Boleh. Oke, selanjutnya slide berapa? Berarti 5 sama 6 ya? 5, 6. Dika atau Nurul? Gue terakhir aja deh. Oke, Nurul terakhir, berarti Oh, berarti Dika sudah Faraz. saya 56. Oke. Udah ya gitu. Berarti sekarang kita presentasi ya? Presentasi langsung. Ya, kita langsung presentasi ya. Langsung aja. Siap. Oke. Ini PPT-nya udah dikirim. Udah di grup ya? Bentar ya. Udah di grup. Udah ada. Oke. Bentar, lagi download dulu. Tuh. Udah ada share screen? Udah ada. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 4. Kami akan menyampaikan materi mengenai optimalisasi pembelajaran dengan konsep pengelolaan kelas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, untuk materi pertama akan dibahas oleh saya. Jadi, bentar. Dalam proses pengoptimalisasian pembelajaran dengan konsep pengelolaan kelas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang efektif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan meningkatkan motivasi siswa dan pengajar dalam presentasi ini. Kita akan membahas konsep pengelolaan kelas beserta peranannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya coba sampaikan definisi. Yang pertama ada pengertian. Konsep pengelolaan kelas adalah serangkaian strategi dan taktik yang digunakan oleh pengajar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif dan menyenangkan bagi siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, membuat siswa merasa aman dan nyaman, membangun hubungan baik antar siswa, dan mengurangi berbagai potensi masalah dalam kelas. Selanjutnya ada komponen. Konsep ini terdiri dari 3 faktor utama, yaitu manajemen kelas, manajemen siswa, dan manajemen pengajaran. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Faraz yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Oh, sebelumnya saya lupa memperkenalkan anggotanya. Anggotanya terdiri dari saya, Muhammad Kutub, lalu ada Faraz, ada Dika, sama ada Nurul. Nah, untuk Dika
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faras. Untuk materi setelah Faras akan disampaikan oleh Dika. Setelah materi Dika akan disampaikan oleh Nurul. Oke. Selanjutnya silahkan Faras. Siap, terima kasih kepada moderator Saudara Kutub Oke. telah memberikan waktunya untuk saya presentasi tentang melanjutkan yang tadi ya. Oke, ya, betul. Di materi ini tentang peran pengajar dan komputer di dalam kelas. Jadi peran pengajar itu harus memainkan peran penting ya Ya. dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat, aman, dan juga interaktif seperti itu. Lalu selain dengan peran pengajar, ada juga peran pendukung seperti peran komputer dalam pengembangan pemahaman bagi para siswa. Jadi komputer itu merupakan alat yang sangat membantu dalam manajemen kelas. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen catatan, evaluasi siswa, dan juga membuat tugas-tugas yang memang memerlukan metode digital seperti itu. Lalu ada cara-cara meningkatkan kemampuan pengajar dan peserta didik. Untuk pengajar itu, sebaiknya itu menerapkan teknologi modern dalam pengajarannya, mengikuti pelatihan pengelolaan kelas, menyediakan materi ajar yang inovatif, serta mengadakan konseling dan mentoring seperti itu. Belum tuh. Benar. Nah, lalu di sini ada peserta didik juga dalam meningkatkan kehadiran, partisipasi aktif, dan memperhatikan instruksi pengajar dengan baik. Mungkin cukup sekian ya. Ya, baik. Terima kasih untuk Faras. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih untuk Faraz yang telah menyampaikan materinya mengenai peran dan juga upaya untuk meningkatkan pengajar dan peserta didik dalam proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya materi mengenai faktor pendukung dan juga manajemen kelas berbasis komputer akan disampaikan oleh Saudara Dika. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Kutub. Untuk selanjutnya yaitu faktor pendukung pengelolaan kelas. Di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu disiplin. Menjaga disiplin siswa akan membuat kelas teratur dan lebih fokus dalam pembelajaran. Yang kedua ada interaksi siswa. Membangun interaksi siswa yang baik dalam kelas dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan kreatif. Dan yang ketiga, manajemen keterlambatan. Mengatasi keterlambatan dengan cara memberikan sanksi dengan tetap menjaga hubungan baik dengan siswa. Nah, untuk yang selanjutnya juga ada manajemen kelas berbasis komputer. Di sini juga ada 3 ya. Yang pertama ada tools. Memanfaatkan aplikasi dan software ajar untuk membuat tugas dan manajemen catatan yang lebih terorganisir. Yang kedua ada keamanan sistem. Penting untuk memastikan keandalan sistem manajemen kelas termasuk backup data dan koneksi internet yang stabil. Dan yang ketiga yaitu pelatihan pengajar. Pengajar harus memahami dan menguasai aplikasi yang digunakan, memperbarui pemahaman mereka tentang teknologi baru dan tren pendidikan. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Kutub. Baik, terima kasih untuk Dika yang telah menyampaikan materinya mengenai faktor pendukung serta manajemen kelas berbasis komputer. Selanjutnya, materi mengenai aplikasi manajemen kelas akan disampaikan oleh Saudara Nurul. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersiapkan. Oke. Selanjutnya aplikasi manajemen kelas terbaik itu. Yang terbaik untuk media pembelajaran. Baik. Yang pertama itu Google Classroom, platform pembelajaran online yang menyediakan fitur tugas, pengumpulan, pengocokan tugas dan komunikasi dengan siswa. Selanjutnya ada Kelas Dojo, aplikasi
stimulasi akademik siswa dan konseling online. Selanjutnya ada Komodo, yaitu platform belajar matematika yang dibuat khusus untuk membantu siswa memperbaiki, memperkuat, dan mengembangkan keterampilan matematika mereka. Baik. Next. Oke, ringkasannya yaitu ada manfaat, metode, dan faktor pendukung. Dari manfaat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat dan interaktif, mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Metodenya yaitu manajemen kelas, terus manajemen siswa, selanjutnya manajemen pengajar. Buat faktor pendukung yaitu disiplin, interaksi siswa, dan manajemen keterlambatan. Oke, saya serahkan lagi kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Saudara Nurul yang telah menyampaikan materi mengenai aplikasi manajemen juga telah menyampaikan ringkasan atau simpulan dari materi dari kelompok kami. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami untuk presentasi bab 8 mengenai pengoptimalan pembelajaran dengan konsep pengelolaan kelas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beres. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu kan ya.